Hati-hati teman-teman, hati-hati dengan para orang-orang yang mengajak teman-teman untuk masuk ke seminar-seminar ya teman-teman. Hati-hati ya teman-teman. Kenapa saya bilang hati-hati? Ini pendapat saya aja ya. Ini mungkin juga benar, mungkin juga iya. Tapi saya meyakini apa? Karena gini, kan kalau misalkan di seminar itu kita masuk ke seminar, kita ngedengerin cerita orang, motivasi, terus trik, tips, dan dia pada akhirnya akan menjual suatu produk yang berbentuk buku agar supaya kita bisa belajar. Kalau menurut pendapat saya, bagi teman-teman yang nggak suka baca buku, kalian akan kesulitan juga. Teman-teman kan ada yang biasa dengan membaca video, membaca. Ada teman-teman yang sukanya nonton video gitu. Jadi lebih mudah memahami. Sebetulnya pelajaran di TikTok itu banyak juga di akun resminya TikTok. Dan kita cukup lihat aja kan ada panduan-panduannya di sana gitu ya teman-teman. Jadi nggak harus terlalu repot dengan seminar. Justru kalau menurut saya seminar itu akan mungkin membantu ya, tapi juga akan memberikan kita eh, menghabiskan waktu cukup lama ya dan juga mengeluarkan beberapa biaya gitu. Dan juga akan terlalu apa namanya? Kita harus kan kreativitas kita itu nanti terkuras gitu ya, terhalang gitu ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya bikin konten bebas aja gitu. Dan sebenarnya itu kan kalau seminar itu ada yang bayar juga, ada yang bikin storybook bayar juga, ada juga yang beli bukunya juga, bukunya lumayan mahal juga. Saya tahu gitu ya bukunya. Jadi buat teman-teman yang mau jadi afiliator sekarang, mulai dari sekarang teman-teman belajar aja, terus perhatikan gitu ya teman-teman, terus eksperimen. Itu yang benar kalau menurut saya. Karena pengalaman yang kita dapat dengan pengalaman orang itu terkadang berbeda gitu teman-teman. Apalagi kalau kita beda nis. Jadi kalau sekedar ayo jualan, misalkan ini dibikin ya, dibikin jadi 5 konten. Nah terus kita kehabisan konten, apa kita harus beli lagi? Beli lagi yang ini misalkan, biar bikin 10 konten. Kalau gitu belanja terus dong. Karena akun kecil kayak kita ini nggak mungkin minta sampel ke seller. Karena akunnya masih kecil dan belum terkenal gitu teman-teman. Pokoknya pakai logika aja gitu ya teman-teman. Kalau kita sekedar suruh ngejualin itu buku terus-terusan itu bakal juga ngerusak akun kita. Kenapa ngerusak akun kita? Karena jatuhnya itu kita bukan konten kreator gitu ya. Kita ngejualin produk itu, kita konten karena produk itu. Dan idealnya itu di TikTok kita punya satu konten, konsep konten yang bagus, entah apapun itu ya. Misalkan kayak konten mancing gitu ya teman-teman. Bikin konten mancing, terus udah dapat konsepnya, udah bikin upload video, jadi ngupload seputaran mancing aja. Jadi orang itu nanti yang masuk orang-orang yang suka dengan konten mancing kita. Nah, di situ baru kita bisa jualan. Jualan produknya juga bisa aja jualan mie kayak gini kalau memang orang-orang itu juga mau bikin konten. Tapi jatuhnya jadi ke orang yang mau jadi konten kreator. Tapi kalau orang-orang yang pemancing dan bukan konten kreator, mereka pasti belinya kail, joran, terus benang ya. Ya seperti itulah, umpan mungkin ya, akan belinya seperti itu. Jadi kita menawarkan produknya yang itu, mengafiliasikannya itu, baru itu cocok dengan niche kita teman-teman. Kalau teman-teman misalkan sekarang tiba-tiba dari konten mancing terus ngasih sound card misalkan gitu, kan gak masuk akal. Jauh sama penonton gitu ya teman-teman. Meskipun tidak menutup kemungkinan mereka beli juga gitu ya. Tapi kalau misalkan kita memang mau jadi afiliator atau misalkan mau jadi konten kreator, saya lebih sukanya sih ngomongnya konten kreator ya. Karena konten kreator itu dia bikin video, dia punya penonton, dia mengenali penonton, terus dia ngambil satu produk untuk dia afiliasikan, ditawarkan ke viewersnya juga dan juga ditawarkan ke direkomendasikan ke orang lain juga gitu ya oleh TikTok. Itu sebenarnya yang jadi catatan. Jadi buat teman-teman yang mau mulai konten, mulai dari sekarang. Tapi awas jangan salah jalan. Semoga bermanfaat, jangan lupa follow.